Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Ayu Siwiningtyas dengan NIM akhir 017 dari Pendidikan Kimia Nama. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dan juga menjawab mengenai beberapa studi kasus dalam proses pembuatan wadah ilat sapi. Wadah ilat sapi sendiri merupakan salah satu makanan khas dari Kalimantan. Untuk studi kasus yang pertama, yaitu terkait proses fermentasi dapat membuat adonan wadah ilat sapi lebih mengembang. Tentunya saya setuju terkait pernyataan tersebut. Hal ini karena dalam proses fermentasi itu akan melibatkan suatu metabolisme dari mikroorganisme. Ketika mikroorganisme mengalami suatu metabolisme, mikroorganisme tersebut akan menghasilkan suatu enzim. Enzim inilah yang nantinya akan merombak gula dalam adonan wadah ilat sapi menjadi alkohol dan juga gas CO2 dalam proses fermentasi alkohol. Gas CO2 inilah yang nantinya bertanggung jawab dalam membuat adonan wadah ilat sapi lebih mengembang, berongga, dan juga bertekstur lembut. Kemudian untuk studi kasus yang kedua. Untuk studi kasus yang kedua, penambahan natrium bikarbonat dan juga amonium bikarbonat untuk mengembangkan adonan wadah ilat sapi. Hal ini memang benar, karena baik natrium bikarbonat maupun amonium bikarbonat ketika mereka mengalami pemanasan, mereka akan terurai dan menghasilkan produk berupa gas CO2. Gas CO2 inilah yang nantinya akan bertanggung jawab dalam mengembangkan adonan wadah ilat sapi. Tetapi di satu sisi, selain menghasilkan gas CO2, salah satu zat yaitu dari amonium bikarbonat itu akan menghasilkan gas NH3 atau gas amonia. Gas amonia inilah yang nantinya akan menimbulkan aroma yang tidak sedap, yaitu aroma pesing. Ditambah lagi, ketika proses pemasakan itu tidak mencapai suhu yang tinggi, gas amonia ini akan terperangkap di dalam adonan wadah ilat sapi. Di samping itu, beberapa pakar kesehatan menyatakan bahwa penggunaan kedua zat tersebut atau penimbunan gas amonia itu dapat menjadi faktor ancaman serius bagi kesehatan di manusia. Maka penggunaan kedua zat tersebut itu masih belum bisa dinyatakan keamanannya. Selanjutnya yaitu untuk studi kasus yang ketiga. Untuk studi kasus yang ketiga, berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di Kebakia, diketahui bahwa perbandingan natrium bikarbonat 2% dan juga amonium bikarbonat 1,5% menunjukkan nilai organoleptik yang paling besar, yaitu sekitar 0,61. Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan komposisi zat tersebut menunjukkan penerimaan baik dengan rasa, tekstur, aroma, dan juga warna yang paling tinggi. Jika kita lihat, semakin banyak amonium bikarbonat yang ditambahkan, maka nilai organoleptiknya semakin turun. Hal ini bisa dikarenakan semakin banyak amonium bikarbonat yang ditambahkan, hal ini berarti semakin banyak pula gas amonia yang dihasilkan, sehingga membuat atau menimbulkan aroma yang kurang sedap, yaitu aroma pesing tadi. Maka dari itu, berdasarkan hasil penelitian tersebut, saya menyarankan formulasi atau komposisi yang sama, yaitu natrium bikarbonat sebanyak 2% dan juga amonium bikarbonat 1,5% jika ingin tetap digunakan pada proses pembuatan adonan wadah ilat sapi, yang sudah terbukti dapat menghasilkan adonan wadah yang mengembang, bertekstur empuk dan juga berongga, dan tanpa memberikan aroma yang tidak sedap ataupun aroma pesing dari amonia tersebut. Selanjutnya yaitu kita masuk ke studi kasus yang keempat. Terkait studi kasus yang keempat, meskipun sudah ada penelitian terkait amonium bikarbonat dan juga natrium bikarbonat itu menunjukkan organoleptik yang tinggi, yaitu secara uji rasa, tekstur, warna, dan juga aroma, tetapi kita tidak bisa menutup fakta terkait keamanan pangan yang dihasilkan dari penggunaan bahan-bahan tersebut. Maka dari itu, saya dapat memberikan beberapa solusi untuk pengganti kedua zat tersebut. Yang pertama yaitu kita bisa menggunakan natrium bikarbonat ataupun soda kue yang sudah beredar di pasaran, dimana ketika sudah beredar di pasaran maka sudah terjamin keamanannya di bahan pangan. Tetapi bisa dilakukan dengan meningkatkan dosisnya agar tetap menghasilkan gas CO2 yang banyak dan membuat adonan wadah lebih
mengembang, berongga, dan juga bertekstur lembut. Di samping penambahan natrium bikarbonat dengan dosis yang lebih ditinggikan, bisa juga dilakukan dengan penambahan agen fermentasi alami seperti ragi dalam proses fermentasi tape yang selain dapat menghasilkan gas CO2 tetapi juga dapat menghasilkan aroma-aroma yang khas. Jadi saya menyarankan untuk penggunaan agen fermentasi alami dan juga natrium bikarbonat soda kue untuk tetap menghasilkan adonan wadah ilat sapi yang bagus, yaitu tetap mengembang, berongga, bertekstur empuk. Ditambah lagi dengan penambahan fermentasi alami tersebut dapat menghasilkan aroma yang khas dan tentunya tidak akan menghasilkan aroma bau pesing yang dihasilkan dari gas amonia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.